Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menjadikan kita orang-orang Islam. Karena agama yang diridhai Allah. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Hanya satu agama yang diridhai Allah, yaitu Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima dari dia agama tersebut. Dan dia di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Islam adalah agama penutup. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji babun sayyidul istighfar. Bab tentang penghulunya istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memohon ampun kepada Allah. Ada banyak sigat, ada banyak cara, banyak ucapan yang mengandung permohonan ampun kepada Allah. Tapi ada permohonan ampun yang begitu spesial, yang itu akan kita bahas. Tapi sebelumnya berkaitan dengan istighfar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah setiap hari. Bahkan sekali duduk beliau membaca istighfar 100 kali Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ada banyak keutamaan istighfar. Karena kita makhluk yang tidak terlepas dari dosa. Udah menjadi kodrat kita. Kodrat ana dan antum melakukan dosa. Bohong kalau antum tidak berbuat dosa. Dan dusta kalau ana mengatakan bersih dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian tidak melakukan dosa, atau belum melakukan dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian. Allah akan hilangkan kalian. Wala ja'a biqaumin akharin. Niscaya Allah akan datangkan kaum yang lainnya. Yudhnibun. Satu kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni dosa mereka. Tatkala manusia terjebak dalam dosa,
Itu menjadi poin bagi dia untuk tidak sombong, untuk tidak sok suci. Orang yang selalu berbuat ketaatan dan tidak pernah berbuat dosa, ditakutkan dia menjadi sombong nantinya. Berbeda dengan utusan Allah, dengan para rasul dan para nabi, yang hati mereka sudah dicuci. Nabi kita Muhammad SAW umur 4 tahun. Kalau masih ada yang tidak tahu bagaimana masa kecil Rasul SAW yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan penjagaan Allah Azza wa Jal. Umur 4 tahun dadanya udah dibelah. Udah dikeluarin tuh jantungnya sallallahu alaihi wasallam. Dicuci oleh Jibril dengan air Zam-Zam di dalam bejana yang terbuat dari emas. Dikeluarkan kotoran-kotoran hitam, dibuang umur 4 tahun. Sehingga beliau terjaga alaihi salatu wasallam. Tapi kita berbuat dosa. Dan orang yang bertakwa bukan orang yang tidak berbuat dosa. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kalian. Kemana? Kita mau kemana disuruh bersegera? Kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Kita ini banyak dosa. Hanya saja Allah menutupin dosa-dosa kita. Andai kata dosa itu tatkala dilakukan, lalu berdampak kepada kulit kita, ada bentol-bentol hitam. Mungkin wajah ana semuanya sudah hitam. Tapi Allah menutupinya dan mengampuni dosa-dosa. Maka Allah suruh kita bersegera menuju kepada maghfirah min rabbikum wa jannatin, dan surganya. Kita tuh masuk surga karena rahmat Allah. Kalau bicara dosa, gak pantas kita masuk surga. Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu dosa. Satu. Dikeluarkan dari surga. Lalu antum mau balik ke surga dengan 10 dosa. Apalagi dengan dosa-dosa besar. Namun karena ampunan Allah Azza wa Jal, Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Yang tidak pernah berbuat dosa? Coba kita baca. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi luas rizkinya atau sempit rizkinya, dia tetap bersedekah. Gak nunggu kaya sedekah mereka. Tuh sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka orang yang suka menahan emosinya. Bukan manusia yang suka melampiaskan amarahnya. Bukan. Penghuni surga tuh suka menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang. Tidak menyimpan dendam di dalam dadanya. Apa manfaat dendam ditaruh di hati?
Maka penghuni surga suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tuh suka dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik. Lalu sifat yang selanjutnya buat orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan mereka adalah manusia-manusia yang apabila mereka melakukan dosa besar atau mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dosa kecil, apa yang terjadi dengan mereka? Zakarullah, mereka ingat sama Allah. Langsung ingat sama Allah. Mungkin tatkala melakukan dosa, lupa, lalai, terpedaya dengan tipuan setan. Sehingga orang ketika berzina, keimanannya itu seakan-akan dicabut. Selesai berzina, sadar. Dia ingat sama Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Maka mereka pun memohon ampun atas dosa yang mereka kerjakan. Mereka bertobat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang bisa memaafkan dosa? Nggak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah manusia-manusia yang tidak terus-terusan melakukan dosa, maksa terus berbuat dosa dalam kondisi mereka tahu yang mereka lakukan adalah dosa. Subhanallah jemaah. Lalu apa yang akan mereka dapatkan? Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka balasan buat mereka ampunan. Mereka minta ampun, diampuni sama Allah. Wa jannat, dan taman-taman di surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka bukan 1 tahun di tempat itu. Bukan seperti orang yang berangkat liburan bertamasya ke tempat yang paling indah di muka bumi ini. Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, setahun. Bosan dia. Dia punya tanggung jawab. Penghuni surga di tempat yang paling indah, yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia, khalidina fiha, selama-lamanya, bukan 1-2 tahun, bukan 100 tahun. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baiknya balasan buat orang yang beramal soleh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang alim ulama yang meninggal di pertengahan abad ke-7 Hijri. Beliau mengatakan tentang ayat ini, qala ulama'una al-istighfarul matlub huwa alladhi yahullu uqadal israr. Istighfar yang dituntut adalah istighfar yang mengurai ikatan tali terus-terusan berbuat dosa. Wa yathbutu ma'nahu fil janan. Dan makna dari memohon ampun itu tertanam dalam hati. Artinya benar-benar merasa melakukan dosa, mohon ampun ya Allah. Jangan sampai aku mengulangi lagi. La talaffut bil lisan. Bukan sekedar omongan di lisan. Istighfar tuh bukan sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Dengan lisannya belaka. La. Fa'amma man qala bilisanihi astaghfirullah. Adapun orang yang dengan lisannya membaca istighfar, mengatakan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatihi, sedangkan hatinya tetap ingin melakukan dosa tersebut, akan melakukan dosa tersebut, fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar. Maka istighfar dia, ucapan dia astagfirullah memerlukan istighfar. Jadi ada orang-orang yang banyak istighfar, mohon ampun, istighfar dia tuh perlu istighfar lagi.
Kenapa? Karena yang dituntut adalah memohon ampun dengan kondisi hati benar-benar bertobat, meninggalkan dosa itu. Bukan masih ada keinginan, tapi memang dia benar-benar bertobat ingin meninggalkan dosa tersebut. Wasaghiratuhu lahiqatun bil kabair. Dan dosa kecil dia yang terus-terusan dilakukan bisa menjadi dosa besar. Waruya 'anil Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, diriwayatkan dia berkata, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita tuh memerlukan istighfar lagi. Itu di zamannya tabi'in, generasi kedua umat Islam. Lalu Imam Qurtubi yang meninggal di abad ke-7 mengatakan, hadza yaquluhu fi zamanih. فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم. Ini ucapan Hasan al-Basri, seorang tabi'in di masa dia. Bagaimana dengan di masa kita yang tampak manusia-manusia terus-terusan melakukan kezaliman. Harisun alaihi la yuqli. Sungguh-sungguh melakukan dosa dan tidak ada keinginan untuk mencabut diri dan melakukan dosa. Wasubhatu fi yadih zaiman annahu yastaghfir. Di tangannya ada tasbih. Pegang tasbih dia. Dan dia mengklaim kalau dia sedang istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa dzaka istihza'un minhu wastighfar. Dan itu adalah memperolok-olok, meremehkan istighfar. Wa fit tanzil, dan disebutkan dalam Al-Quran, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan dijadikan ayat-ayat Allah itu bahan olok-olokan. Ini ucapan Imam Al-Qurtubi yang dari Cordoba sana, yang lahir di Cordoba sana, di Spanyol sana, pada abad ke-7. Bagaimana dengan masa kita, jemaah? Yang orang dengan mudah lisannya memperolok-olok agama, terus mohon ampun, minta maaf dengan lisannya. Kalau tidak dari hati, maka istighfarmu memerlukan istighfar. Ahibati fillah, dan istighfar itu yang benar. Bukan hanya ucapan di lisan belaka. Bukan hanya gerakan dengan biji tasbihnya. Istighfar yang benar. Yang membuka simpul tali dosa. Artinya dia berlepas dari dosa. Menyesali perbuatannya. Meninggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu istighfar yang benar. Kalau enggak, kita perlu istighfar atas istighfar kita. Yang mengandung makna memperolok-olok agama Allah SWT. Dan istighfar ini mendatangkan banyak kebaikan. Menurunkan berkah. Dan menolak bala. Kalau ada orang yang takut dengan bala, ada orang yang usahanya gagal, sempit rizkinya, banyak-banyak istighfar. Nggak perlu cari ke tempat-tempat keramat. Allah mengatakan nih di surat Nuh ayat 10-14. Bagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian, bertobatlah kalian. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan, tapi keyakinan di hati kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Innahu kana ghaffara.
Minta ampun sama Rabb kalian. Allah itu maha pengampun. Dengan 1000 dosa engkau datang kepada Allah dan bertobat, insya Allah Allah terima. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang deras, yang datang bertubi-tubi memberikan manfaat. Kekeringan di negeri kita panjang, jamaah. Kemarin anak naik pesawat, ketika mau landing, pesawatnya itu berputar. Ana lihat, ini daerah mana? Seperti bukan di Indonesia. Seperti bukan di Jawa. Kering, sawah-sawah kering. Petakan-petakan itu coklat warnanya. Gak ada yang hijau. Subhanallah. Kita tuh dihalangin dari hujan. Karena dosa. Allah suruh istighfar, dikirimin hujan sama Allah. Hujan yang bermanfaat. Di sebagian tempat lama gak hujan, dikasih hujan, tenggelam rumah-rumah. Bukan bermanfaat hujan buat mereka, malah membahayakan mereka. Istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan kasih sama kalian itu harta. Yang kesusahan harta dikasih harta dengan istighfar. Wabanin, anak, dikasih anak sama Allah. Subhanallah. Yang gak punya anak, bertahun-tahun menikah, tapi belum dikasih anak. Bertahun-tahun, minta jodoh, belum dikirim jodohnya. Istighfar. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan. Tapi sebuah permohonan yang berasal dari hati. Yang penuh pengharapan kepada Allah. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Allah akan jadikan buat kalian taman-taman, sungai-sungai dengan istighfar. Lalu Allah katakan, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Kenapa kalian gak mau mohon sama Allah? Kenapa tidak mengharap kepada Allah dengan penuh pengagungan kepada Allah? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Lupa kalian dengan penciptaan diri kalian. Kalian diciptakan bertahap. Melalui fase-fase. Fase di perut ibu yang gak bisa berbuat apa-apa. Keluar gak bisa berbuat apa-apa. Bergantung sama orang lain. Besar sedikit. Mudah terkena penyakit. Tua balik seperti masa kecil. Kenapa gak memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, maka berkaitan dengan istighfar ini, bersegeralah beristighfar. Memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Al-Imam Bukhari babnya mengatakan babun sayyidul istighfar. Bab tentang istighfar yang paling mulia. Ana akan bacakan hadisnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yazid bin Zurai'. Qala haddatsana Husain. Qala haddatsana Abdullah bin Buraidah. An Bushair bin Ka'ab an Shaddad bin Aus. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. Ini hadis Shaddad bin Aus. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Sayyidul istighfar, istighfar yang paling mulia, yang paling utama
adalah ucapan hamba Allahumma anta rabbi. Subhanallah syama. Dia mengatakan, ya Allah, engkaulah Rabbku. Anta Rabbku. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku. Engkaulah yang memberikan rizki kepadaku. Semua yang ada di tubuhku milikmu. Kapan engkau akan cabut nyawaku, maka aku akan mati. Sebuah pengakuan yang berbalut ketundukan, menyatakan ketidakpemilikan kita. Ana nggak punya apa-apa ya Allah. Anta Rabbi. Ahibati fillah. Orang tuh jadi sombong, meremehkan orang lain ketika punya kelebihan. Apa kata Allah? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya manusia benar-benar melakukan tindakan-tindakan melampaui batas kapan tatkala dia melihat dirinya udah cukup, udah memiliki, udah kaya, lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang miskin biasanya tawadhu, karena dia aduh nggak punya apa-apa, besok yang mau dimakan apa juga nggak tahu. Tapi orang kalau lebih cukup, bahaya kalau tidak dijaga Allah Azza wa Jalla. Maka baca nih doa Sayyidul Istighfar. Ucapkan Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau Rabbku. Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang ngurusin aku. Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Allah, engkau yang mengajarin aku. Semuanya darimu ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Allahumma anta Rabbi, ini pengakuan rububiyatullah. Mengakui bahwa Allah pencipta dan pemilik. Lalu ucapan la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Kita tahu orang-orang musyrikin di Mekah, sebagian di antara mereka kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Apa kata mereka? La yaqulunna Allah. Jawaban mereka Allah. Ini pengakuan bahwa Allah pencipta, itu ada di diri orang musyrik. Terus Ustaz, kesalahan mereka di mana? Mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka di Sayyidul Istighfar disebutkan la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini yang diagungkan oleh manusia, yang disembah oleh manusia. Tapi semua sesembahan itu batil. Jamaah rahimakumullah. Ucapan la ilaha illallah yang merupakan kunci surga, yang merupakan cabang keimanan tertinggi, itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan keyakinan dari hati. Ada orang masuk Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi gara-gara mau nikah aja dia. Selesai nikah dia balik lagi ke agamanya. Karena memang dia tidak mengakui hal itu. Maka ucapan ini begitu dalamnya tatkala mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Semua Tuhan-Tuhan itu batil, palsu semua. Hanya engkau yang berhak disembah. Setelah mengakui Allah pencipta, lalu berikrar bahwasanya Allah lah yang berhak disembah. Khalaqtani wa ana abdu. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Dan aku hambamu. Wahai manusia, apapun jabatanmu, mau menteri, mau presiden, ingat, engkau tidak pernah menciptakan diri. Engkau hanyalah makhluk
yang dikasih kesempatan untuk hidup. Maka di sini ketika mengatakan khalaqtani, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Kita ini hamba Allah. Mau setinggi apa rumah yang kita bangun, mau sebanyak apa karya tulis kita tetap hamba, budak. Ahibati fillah, maqamul ubudiyah yang paling sempurna melaksanakan dan menjalankannya itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau benar-benar menghambakan diri kepada Allah sampai bengkak kakinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ana abduk. Pernah ada kisah di kalangan dari zaman yang dulu, jamaah. Kisah Bishr al-Hafi kalau nggak salah ya. Ada orang alim lewat depan rumahnya. Ramai rumahnya. Lagi ada hiburan di sana kayaknya. Musik rame-rame. Sama orang alim ini ketuk pintu rumahnya. Yang keluar bukan pemilik rumah. Disebutkan yang keluar itu pembantunya. Maka orang alim ini bertanya, pemilik rumah ini abdun am hurrun? Dia budak atau orang merdeka? Budak, hamba sahaya, atau orang merdeka? Kata budaknya ini pemiliknya, ya enggak lah, orang merdeka. Kata orang alim ini, oh pantas. Pantas, kata dia. Orang merdeka. Kalau dia budak nggak mungkin melakukan ini. Sudah tinggal. Si pembantunya ini, budaknya itu, masuk rumah, ditanya sama pemiliknya. Siapa tadi yang di luar? Ada orang lewat, kata dia. Ngomong apa dia, katanya? Dia ceritakan. Dia cuma bertanya, pemilik rumah ini orang merdeka apa budak? Aku katakan orang merdeka. Lalu kata dia, oh pantas kalau orang merdeka. Kalau budak, nggak mungkin kayak gini. Pemilik rumah ini sadar. Maka dikejar tuh orang alim. Tanya, apa maksud ucapanmu? Iya. Kalau engkau budak, engkau tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan izin dari majikanmu. Nggak mungkin bisa berbuat seenaknya, semena-mena. Budak penuh dengan keterbatasan. Budak tuh ikut aturan bosnya, aturan pemiliknya. Dan kita ini budak Allah Azza wa Jalla. Hanya orang itu taubat. Maka Sayyidul Istighfar kalau kita baca jamaah dengan hati yang penuh penghayatan mengatakan khalaqtani wa ana abduk, aku ni hambamu ya Allah. Di doa pelipur lara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu ya Allah, anak hambamu yang laki-laki dan perempuan, bapak, ibuku, semuanya budak. Nggak ada yang merdeka. Semuanya budak. Budak Allah maksudnya. Subhanallah. Ini benar-benar sebuah pelajaran yang indah jemaah. Tatkala kita mengakui kita ini hamba Allah, tapi kelakuannya kayak bos saja kita. Orang kalau dipanggil sama atasannya, Allahu Akbar, fulan, datang dia. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang manggil Allah Azza wa Jalla nggak peduli. Bahkan merasa bukan budaknya Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kau merdeka yang bisa berbuat semau. Enggak jemaah. Jantung kita akan berhenti berdetak. Kemudian daging-daging kita nih akan dimakan oleh belatung, makan oleh tanah. Harta yang kau milikin juga nggak akan kau bawa. Budak kita jamaah. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Sadar.
Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan ya Allah, aku di atas perjanjianku, pengakuanku bahwa aku beriman kepadamu, dan aku bertugas mengikhlaskan ketaatan hanya kepadamu. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan aku juga di atas janjimu. Janji apa? Ya janji. Di mana kita mengatakan kepada Allah setiap salat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita. Ikrar kita. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu janji kita. Apakah kita laksanakan? Atau ternyata kita beribadah kepada selain Allah. Menduakan Allah. Mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Atau melakukan kesyirikan-kesyirikan lainnya. Kita mengatakan enggak ya Allah, aku di atas perjanjian ini ya Allah. Ada MOU antara kita sama Allah. Allah berikan segala fasilitas, kau beribadah kepadaku. Dan kita terima itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Aku ya Allah mengakui kepadamu dengan segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Jemaah, syukur kepada Allah itu bermula dari pengakuan di hati. Ketika kita mengakui bahwa semua nikmat itu bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kerja keras kita, tapi itu murni pemberian Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada pun satu nikmat yang ada pada diri kalian, melainkan itu dari Allah Azza wa Jal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka di sini kita tuh dalam Sayyidul Istighfar mengatakan, Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui dengan segala nikmat yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Tidak seperti Qarun. Bagaimana akhirnya dia hilang dan tinggal cerita. Tatkala dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku tuh dikasih kayak gini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Ilmu. Aku punya ilmu. Aku bisa kaya, bisa sukses. Aku belajar ke luar negeri. Engkau mengatakan itu. Kesuksesanmu karena usahamu. Kesehatanmu karena engkau olahraga. Menjaga makanan. Bukan karena Allah. Ingat, tolong diakuin. Abu'u laka bi ni'matika alayya Allah. Semua nikmat darimu ya Allah yang ada pada diriku ya Allah. Usaha, iya kita disuruh usaha. Tapi yang kasih siapa? Allah yang kasih. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui ya Allah kepadamu terus terang aku banyak dosanya ya Allah. Banyak kekeliruan-kekeliruan yang aku lakukan. Banyak kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Banyak catatan-catatan dosa yang dilakukan ya Allah. Dosaku itu ya Allah. Engkau kasih nikmat dan aku berbuat dosa. Ini pengakuan. Dalam Islam nggak ada pengakuan dosa kepada ustadz.
Datang ke Ustaz, anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak. Ngakui sama Allah. Cukup. Kapan-kapan aja. Maka di sini subhanallah. Kita diajari untuk mengakui nikmat yang Allah berikan. Dan mengakui dosa yang dikerjakan. Faghfirli. Maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka sesungguhnya enggak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali engkau ya Allah. Haibati fillah. Kalau ada orang-orang yang mengajak engkau berbuat dosa. Lalu mengatakan, tenang, ana yang jamin dosanya. Yang dikerjakan ana yang jamin. Tanyakan sama dia. Emangnya antum Tuhan? Antum Tuhan bisa ngampunin dosa. Maka jangan tertipu, terpedaya dengan manusia-manusia yang mengajak antum berbuat dosa dengan dalih dia yang akan menanggung dosa. Nanti di hari kiamat, subhanallah, Anda akan bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, di surat Al-Ankabut ayat 12. Surah Al-Ankabut ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir ngomong sama orang beriman. Apa kata orang kafir? Ittabi'u sabilana. Kalian ikutin jalan kami. Kalian ikutin jalan kami. Wal nahmil khotayakum. Udah kami yang nanggung dosa kalian. Kami yang nanggung dosa kalian. Apa kata Allah? Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Innahum lakadzibun. Enggak, mereka enggak bisa bawa dosanya orang. Menanggung dosa orang. Orang itu melakukan kemungkaran, sudah antum yang bunuh, ana yang nanggung. Gimana bisa seperti itu? Dalam hukum dunia aja nggak bisa seperti itu. Kalau ada seorang pembunuh, ada otaknya yang merencanakan pembunuhan, lalu dia berkata kepada eksekutor, kamu eksekusi, nanti ada apa-apa saya yang nanggung. Apakah kemudian eksekutornya itu nggak dihukum? Nggak melakukan dosa? Karena udah ditanggung sama otaknya. Lah. Maka Allah katakan, innahum lakadzibun. Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim. Mereka akan bawa dosa plus dengan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Maka ingat dalam hadis Sayyidul Istighfar ini, seorang hamba mengatakan, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Enggak ada. Mau kemana kita cari pengampunan dosa? Kita datang ke Ustaz. Ustaz, ampuni dosa anak. Kita minta ampun sama Allah. Akui dosa-dosa antum. Maka ini bentuk bagaimana kita menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kehinaan, berlepas dari segala kemampuan, dari daya dan kekuatan hamba, seperti orang yang bersimpuh kepada Allah mengatakan, ya Allah, nggak ada yang ampuni dosa kecuali engkau ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dia disebutkan di sini mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku kerjakan. Dari keburukan dari amalan yang dikerjakan. Kita tahu jemaah, dosa itu berdampak negatif pada kehidupan kita pribadi, pada kehidupan keluarga kita, anak-anak kita.
pada kehidupan rizki kita. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, innal abda la yuhramur rizq bidhambin yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Kita udah minta ampun, tapi juga minta, ya Allah, jangan dampak dosa ini udah cukup di sini. Aku udah tobat, ya Allah. Aku tidak ada yang ngulangin, ya Allah. Sebuah permohonan hamba kepada Allah Azza wa Jal supaya diselamatkan dari dampak-dampak dan akibat-akibat buruk pekerjaan dia. Kita ini kadangkala pernah berbuat dosa, lalu kita rasakan kehidupan kita sengsara. Maka kita baca doa ini. Idza qala hina yumsi, kalau orang ini membaca di waktu sore hari, selesai masuk waktu asar sampai tenggelamnya matahari, famata dakhalal jannah. Kemudian orang itu mati setelah baca doa ini. Mati pada malam hari itu. Maka niscaya dia akan masuk surga. Au kana min ahli jannah. Udah jadi penghuni surga deh. Tapi ingat, membacanya dengan keyakinan. Dengan dihayatin. Bukan hanya dengan ucapan di lisan. Jangan sampai istighfar kita perlu istighfar lagi. Karena tidak ada pengakuan akan dosa-dosa kita, yang ada hanya sekedar wirid di lisan tanpa di hati. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi dakhala al-jannah au kana min ahli jannah. Kalau dia membaca di pagi hari itu yang dimaksud sejak terbit fajar sampai terbitnya matahari. Itu disebut bukroh, waktu pagi yang dianjurkan kita baca zikir pagi dan petang. Kalau baca di pagi itu dan mati di harinya, maka niscaya dia akan menjadi penghuni surga. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mendengar hadis ini, maukah kita membacanya, mengulanginya? Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abdullah qala haddatsana Ibn Numair an Malik ibn Mighwal an Ibn Sawqah an Nafi' an Ibn Umar qala in kunna la na'uddu fil majlis lin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, in kunna, nih kita benar-benar menghitung di majlis Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku, watub alayya, dan terimalah taubat, berikan taubat kepada aku, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih, mi'ata marrah, 100 kali Nabi baca. Jadi istighfar itu banyak lafadznya. Yang tadi Sayyidul Istighfar dianjurkan untuk dibaca di pagi hari dan di sore hari, pagi dan petang 1 kali. Dengan penuh keyakinan, kalau engkau meninggal dunia, engkau akan masuk surga. Sedangkan ini Nabi membaca satu majelis, duduk sama para sahabatnya. Beliau duduk, mungkin sedang berdoa, lalu beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Antum berapa kali baca istighfar dalam sehari? Ini satu majelis. Gimana kalau majelisnya itu 2 kali beliau, 3 kali, 4 kali?
Beliau beristighfar tiap hari banyak kali jamaah. Bahkan dalam kita mencontoh Rasulullah SAW untuk senantiasa beristighfar. Sayyidul istighfar dibaca ketika pagi dan petang. Adapun istighfar ini dibaca bebas. Kapan kita mau baca, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku dan berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang istighfar yang lainnya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke studio Raja Pusat. Tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dalam sebuah pembahasan yang sangat menarik dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, terkhusus dalam pembahasan kita di malam hari ini tentang Sayyidul Istighfar. Baiklah para pendengar Roja dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Dan kami ingatkan untuk Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan dari Abu Eben di Kalimantan Selatan. Ingin bertanya Ustadz, terkait dengan membaca istighfar atau Sayyidul Istighfar ini Ustadz, apakah lebih baik dalam keadaan wudhu atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, berkaitan dengan mana yang lebih utama, membaca istighfar dalam kondisi wudhu atau tidak? Tentunya dalam kondisi wudhu. Akan tetapi itu bukan syarat. Rasulullah SAW mengingat Allah dalam segala kondisi. Dan beliau berusaha untuk selalu suci alaihi salatu wassalam. Tapi bukan berarti kalau kita nggak wudhu, kita nggak boleh istighfar. Bahkan nanti kita akan lihat ternyata Rasul SAW membaca selesai sholat duha, membaca istighfar 100 kali. Alaihi salatu wassalam. Jadi intinya, ketika antum bisa berwudhu, maka itu lebih mulia. Dan antum menghadap ke kiblat. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Antum batal wudhu, mungkin lagi naik motor, berangkat ke tempat kerja, atau sedang di bus berangkat ke tempat kerja, seperti teman-teman yang di Jakarta yang Anda lihat habis subuh mereka berangkat kerja, gak punya waktu untuk duduk membaca zikir-zikir, maka boleh dia baca dalam kondisi dia berjalan, dalam kondisi dia duduk, dalam kondisi dia rebahan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hambanya yang disebut ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi mereka duduk, dan dalam kondisi mereka sedang rebahan. Mereka terus berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sebelum kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kita akan angkat pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok dan juga hamba Allah di Bandung Ustaz, terkait dengan Sayyidul Istighfar Ustaz. Apakah bisa dibaca setiap selesai sholat fardu atau cuman pagi dan petang? Menyambung pertanyaan dari Bandung, apakah boleh dibaca Sayyidul Istighfar ini ketika kita sedang sujud dalam sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan zikir, doa, ada yang memang telah dibikin aturannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dalam hadis Sayyidul Istighfar, dibaca siapa yang membacanya di pagi hari, siapa yang membacanya di sore hari. Ini anjuran waktu untuk membacanya. Sehingga ketika antum membaca di pagi hari sampai sore, kalau antum meninggal, maka itu udah cukup. Artinya bacaan Sayyidul Istighfar dibaca sekali pagi hari itu udah cukup. Kalau antum membacanya di petang, habis asar baca,
Itu udah mencukupi sampai keesokan hari. Ini sebuah keringanan. Dan dibaca satu kali. Kenapa? Karena sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan. Yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Karena kita tahu membaca Sayyidul Istighfar tidak sama dengan istighfar astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, atau bacaan astagfirullah wa atubu ilaih, yang itu adalah bacaan pendek, sehingga mengulang-ulanginya tidak memberatkan hamba. Oh, subhanallah, Nabi hanya mengasih pembelajaran buat kita sekali pagi dan petang. Namun kalau kita mau baca di waktu lainnya, nggak apa-apa dibaca. Tidak ada larangan kita mau baca di waktu yang lainnya. Namun selesai sholat, lakukan seperti yang dibaca Nabi SAW. Beliau beristighfar 3 kali. Istighfar yang biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun Sayyidul Istighfar, kita cukup baca pagi dan petang. Tapi kalau selesai sholat, umpamanya selesai berzikir semuanya, lalu kita habis melakukan dosa, kita ingin baca Sayyidul Istighfar, baca. Tapi ingat, yang lebih utama adalah kita baca pagi dan petang, tapi istiqomah. Daripada kita banyak-banyak baca, kemudian nanti berhenti. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Boleh nggak usah dibaca ketika sujud? Boleh juga. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud. Jadi ketika kita sujud, kita ingin mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, lalu kita bawa nih Sayyidul Istighfar untuk kita mohon ampun sama Allah, nggak masalah. Itu menjadi doa. Doa bebas, artinya kita jadikan itu doa bebas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya melalui line telepon, dan kami harap para penelpon mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Silahkan Ibu Iqbal. Iya, ini pertanyaannya begini, Ustaz. Orang tua yang sudah umurnya lanjut, dia merasa dirinya itu kadang-kadang datang kayak seperti sihir kayak itu, Ustaz, di tengah malam, kira-kira jam 2 apa jam 1 itu, Ustaz. Jadi dia meletakkan Al-Quran di atas kepalanya, terus di dadanya gitu. Jadi sudah dibilang bahwasanya itu tidak ada dalilnya. Yang penting kita baca ada pelindung gitu. Kan orang tua yang namanya udah lanjut, dia mungkin kata hatinya sendiri gitu. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz yang begini? Apakah itu jatuh kesyirikan? Apa bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi dia meletakkan Quran di kepalanya dan di dadanya gitu. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Adapun kalau dikatakan tadi meletakkan Quran di kepalanya, meletakkan di dadanya, apa sebenarnya tujuannya? Kalau bicara mengagungkan Al-Quran, naam, kita letakkan Quran di tempat yang mulia. Kita bawa, kita taruh di dada kita. Atau ketika kita mau bawa ya, kita mau taruh di kepala, mau dibawa di atas. Tapi kalau dia memiliki keyakinan tentang
meletakkan di kepala bisa apa, meletakkan di dada bisa apa, itu yang perlu dikasih tahu orang tua. Artinya tinggal bagaimana berkomunikasi dengan orang tua kita. Kalau dikatakan apakah itu sudah melakukan kesyirikan, tidaklah. Tidak sampai ke sana insya Allah. Tinggal yang kita perlu ajarkan kepada orang tua, dengarkan dari orang tua penjelasan dari mereka. Kita kadangkala hanya ingin ngasih tahu, kita ingin ngomong, tapi kita nggak dengar dulu apa sih alasan orang tua. Apalagi dikatakan orang tua udah sepuh, kadangkala ajaran itu ajaran lama yang sudah dia dapatkan, kita baru belajar. Maka dengarkan dari orang tua, nanti sampaikan kalau ayah ingin menghormati Al-Quran, amalkan Al-Quran Karim, baca Al-Quran Karim. Ya, tapi apa daya anak? Anak hanya bisa menyampaikan sambil banyak-banyak didoakan orang tuanya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami persilahkan untuk penelpon selanjutnya. Kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Saya Anggi di Banjarbaru. Silahkan Ibu Anggi di Banjarbaru. Begini, saya mau tanya, kalau untuk mendoakan beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal, gimana Ustaz? Apakah itu diterima? Baik, itu saja Ibu Anggi. Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tatkala manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa anak soleh yang berdoa. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau ditanyakan apakah istighfar seorang anak buat orang tua yang meninggal dunia akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan anak yang soleh. Keumuman umat Islam ketika mereka mendoakan saudara mereka, teman mereka, kawan mereka yang sudah meninggal dunia, insya Allah Allah akan kabulkan. Bukankah tatkala kita melakukan sholat jenazah, kita mengatakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia. Itu doa orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia. Adapun anak, maka doanya tidak akan putus. Karena anak akan senantiasa ingat kepada orang tuanya. Bahkan Allah mengajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Katakan, ya Allah rahmati keduanya, sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Dan berkaitan dengan istighfar, sama istighfar. Seorang anak yang ingin berbakti sama orang tuanya, jangan berhenti beristighfar buat orang tuanya. Seperti dengan mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca itu di waktu-waktu mustajab. Atau dengan membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya. Itu boleh dibaca. Minta ampun buat orang tuanya. Atau tatkala kita ziarah ke kuburnya, kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Sedangkan dia tahu amalan dia nggak mungkin sampai ke tempat ini. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh tahu sama dirinya. Level dia di mana dia itu tahu. Ketika dikasih level yang tinggi, maka dia bertanya,
Anna li hada. Gimana aku bisa dapat posisi ini? Gimana ceritanya? Kata dia. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Jamaah, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak anak? Orang tuh kadangkala pikirannya duniawi. Ternyata di balik itu, anak itu aset kita. Kadang-kadang engkau punya rumah 5, 7, 8. Engkau meninggal dunia. Aset itu dibagi jadi warisan, engkau gak punya apa-apa. Tapi ketika engkau punya anak yang soleh, tetap bagaimanapun itu anakku. Dan bila dia anak yang soleh, dia akan selalu mendoakan. Kalau engkau punya anak 5, semuanya soleh. Atau 5, 3 yang soleh. Yang 2 gak soleh. Kesempatan engkau untuk didoakan, itu begitu besarnya. Tapi kalau engkau hanya punya anak 1, 2, ya sama kesempatannya hanya 2 orang. Iya kalau dua-duanya soleh. Tapi kalau dua-duanya nggak soleh, jangankan dia istighfar untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri aja nggak pernah. Bahkan dialah yang menghabiskan harta orang tuanya tanpa berpikir untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka istighfarlah untuk kedua orang tuamu. Dan itu kesempatan kita tatkala kita masih dikasih hidup dan orang tua kita sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kebaktian anak kepada orang tuanya di dalam Islam itu bukan pura-pura. Bukan kalau ada orang tuanya tersenyum, memuji, bangga dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya pergi dia memaki, memperolok-olok orang tuanya. Lah. Berbakti kepada orang tua dalam Islam itu sebuah keseriusan dan bukan lakon yang dilakukan ketika orang tua ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi inspirasi kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz. Ustaz, ana di saat mau tidur malam sudah terbiasa beristighfar. Hanya terkadang diucapkannya sambil berbaring dan tidak dihitung lagi berapa jumlahnya. Sampai-sampai tasbih terlepas sendiri dari tangan. Mohon nasihat dan tuntunannya, Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada orang yang istighfar sebelum tidur. Waktu malam itu waktu untuk menghisap diri kita. Setelah seharian kita bekerja, beraktivitas, mau tidur ya, kita disuruh baca-baca zikir sebelum tidur. Kita perintahkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul rabbin nas. Baca doa, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Gimana dengan orang yang istighfar sebelum tidur? Dia baca istighfar. Gak masalah dia baca istighfar dengan rebahan. Gak masalah dia membaca istighfar dengan tasbih, walaupun yang lebih utama dia istighfar dengan menghitung dengan tangan dia. Kalau dia istighfar sambil ketiduran, Rasul SAW menganjurkan kepada orang yang ngantuk, ketika dia sholat berdoa dalam kondisi ngantuk, disuruh tidur. Agar jangan sampai salah ucap. Namanya orang ngantuk jamaah. Kadangkala dia mau minta sesuatu kebaikan, ternyata dia minta keburukan. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada orang yang ngantuk sekali untuk tidur. Ketika dia dalam kondisi berdoa atau sholat, istirahat dia, sholat sunnah. Dia istirahat. Agar supaya doa dia, istighfar dia, permohonan dia diterima sama Allah SWT. Karena apa?
Nanti kita akan bahas. Hadis Nabi SAW, Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa. Jadi kalau sudah ngantuk, ya udah berhenti, terus tidur. Baca doa sebelum tidur. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dia terus istighfar, ketika ngantuk ya dia akan berhenti sendiri sebenarnya gitu. Tapi usahakan hati antum berada dengan ucapan astaghfirullah yang antum ucapkan dengan lisannya. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Nasim di Purwokerto. Baik, silakan Bapak. Afwan, barakallahu fiik Ustaz Syafiq Reza. Maaf, untuk segala sayyidul istighfar dan sebagainya itu dibaca setiap sholat. Ketika dia menjadi seorang imam, apa boleh dia memperpanjang sholatnya dengan membaca doa-doa tersebut, Ustaz? Syukran. Jazakallah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, tadi sempat kita sampaikan bahwasanya Sayyidul Istighfar bisa kita baca sebagai sebuah doa mutlak, sebagai sebuah permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, yang lebih utama kita baca pagi dan petang itu sudah mencukupi. Adapun ketika menjadi seorang imam, kemudian dia hendak membaca Sayyidul Istighfar dalam sujudnya umpamanya, atau dia hendak membaca ketika sebelum salam, dia memang sedang ingin memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal pada waktu itu, di mana Nabi SAW nyuruh kita untuk memilih doa-doa yang indah. Maka seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Rasulullah SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal. Ketika dia jadi imam, sholatnya panjang. Maka Nabi sampai marah kepada Mu'adz bin Jabal. Afattanun ya Mu'adz. Mu'adz, apa engkau hendak membuat kekacauan dengan yang kau kerjakan itu? Kalau kau sholat sama orang, jadi imam, tolong diperingan gitu loh. Karena di belakang itu ada orang tua, ada orang yang sakit, ada dzal haja, orang lagi ada keperluan. Maka coba ketika sholat engkau baca dengan sabbihisma rabbikal a'la. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga ketika menjadi imam, hendaklah dia memperhatikan makmumnya. Apalagi sholat wajib. Standar lah. Dia membaca doa ketika sujud tidak sampai panjang-panjang. Karena anak ingat, pernah anak sholat dulu jadi imam ya waktu di pesantren. Ya karena keterbatasan ilmu, kita sujudnya panjang. Akhirnya ditegur sama salah satu jamaah. Dia mengatakan, Syafiq, kalau engkau jadi imam, engkau lihat di belakang itu ada orang-orang tua. Ada orang-orang yang gak bisa sujud lama. Pusing dia kalau sujud lama. Tapi ketika engkau sholat sendiri, silahkan bebas engkau sujud lama. Maka bagi seorang yang jadi imam, hendaklah memperhatikan. Dan kembali kepada Sayyidul Istighfar, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca ketika pagi hari, dan itu sudah cukup sampai sore hari, dan sore hari, dan itu sudah mencukupi sampai pagi harinya kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan pertanyaan penutup kita di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, anak kami umur 8 tahun meninggal karena kecelakaan Ustaz. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua supaya kami tetap sabar dan ikhlas? Dan benarkah anak saya sekarang ada di surga? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Berkaitan dengan orang tua yang ditinggal mati anaknya sebelum balik. Rasulullah SAW pernah bersabda. Beliau mengatakan, "Idza qabadallahu walada 'abdihi." Kalau Allah mencabut nyawa hambanya, anak hambanya, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencabut. Allah mengatakan, "Qabadtum walada 'abdi." Kalian cabut nyawa anak hambaku. Qalu na'am. Iya ya Allah. Qabadtum thamrata fuadih. Kalian cabut buah hatinya. Qalu na'am. Iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Allah tahu. Tapi Allah bertanya kepada malaikatnya, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Nyawa anak. Qalu hamidaka wastarja. Ya Allah, hambamu itu ketika dicabut nyawa anaknya, dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan itu. Lalu apa kata Allah kepada malaikat-malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Langsung anaknya meninggal dunia karena dia memuji Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan kasih nama rumah dia itu Baitul Hamd, rumah pujian. Dan ahibati fillah, anak itu kelak akan memberikan syafaat kepada orang tua. Kepada orang tua. Pada hari kiamat, tatkala Allah memerintahkan kepada anak-anak itu untuk masuk ke surga, mereka sudah di pintu surga, disuruh masuk ke surga, orang pada berebut masuk ke surga, tuh anak-anak nggak masuk surga. Maka dikatakan kepada mereka, malakumun habithun. Kenapa kalian tertahan di sini? Ada apa ini? Apa kata mereka? Mereka berhenti di pintu surga mengatakan, ya Allah, sampai orang tua kami datang, ya Allah. Kami akan tunggu di sini sampai orang tua kami datang. Maka buat orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, seharusnya engkau memuji Allah. Kita itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan anak-anak yang diambil sama Allah belum balik, itu nikmat buat engkau. Nikmat dari mana? Dia akan memberikan syafaat. Dan anakmu terbebaskan dari kepenatan dan kepayahan dunia. Dunia ini sejatinya, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijinul mu'min. Dunia itu penjara buat orang yang beriman. Ketika seorang mukmin keluar dari dunia, dia sejatinya keluar dari penjara. Dan anakmu telah keluar dari penjara. Maka semoga anak-anak itu menanti orang tuanya di pintu surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.